profesional. Iya. Jadi kalau pengamen jalanan di Jogja, Ustaz mungkin biasa lihat pengamen jalanan. Iya, kalau yang di Jogja sangat menjual suaranya. Torang petampa bacerita. Kita kedatangan tamu lagi nih. Ini mau bilang Aceh, bukan Jakarta juga ya. Iya. Masih Manado. Iya. Pokoknya syukur-syukur bisa tembus dengan aman, damai dan sentosa ya. Selamat datang Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara. Ya, di podcast tersebut kalau kita mau cerita. Oke. Siapa nama lengkapnya? Nama saya Abdul Wahid Mate. Oh iya. Mahasiswa Teknologi Sulawesi Utara, biasanya singkat USI. Oh iya. Yang tempat di kawasan. Iya, yang di kawasan ya. Kapan terpilih Presiden? Tahun ini. Oh baru ya? Baru ini. Oh iya. Oke, Pak Presiden, ini satu-satunya presiden yang ada di ruangan ini kayaknya. Iya, ini agak menakutkan ini. Ini saya sudah tanya tadi ke narasumber sebelumnya ketika makna pahlawan. Ini kan mahasiswa ya, berarti kan mewakili generasi milenial. Tadi nggak ada yang mengaku ini generasi milenial ini, Pak dosen sama Ustazah. Kalau Anda kan generasi milenial, lahir tahun berapa? 98. Ah, 1998. Masa reformasi Presiden Soeharto baru mau turun nih. Iya, saya belum ubanan juga waktu itu, tapi ya sudah cukup lumayan milenial berarti. Jadi kira-kira ketika mendengar kata pahlawan, karena kita kan bahas Hari Pahlawan dan bagaimana nilai-nilai kepahlawanan di masa pandemi. Saya mau tanya itu dulu. Kira-kira kalau dapat dengar kata pahlawan, ini mewakili generasi milenial, apa yang Pak Presiden pikirkan? Kalau menurut saya pribadi, kembali ke arti pahlawan. Apa itu? Pahlawan itu kan orang yang menunjukkan keberanian atau sumbangsinya. Oh, sumbangsi. Keberanian sumbangsi. Pahlawan. Oh, sumbangsi ya. Dari beberapa contoh ada juga pahlawan pendidikan, pahlawan kesehatan. Iya. Tapi saya mau fokus dari generasi milenial nih ya, toh. Soalnya kan ketika bilang kata hero, yang terbayangkan kan Iron Man, Spider-Man, Captain America, para anggota Avengers ataupun DC Comics dengan Justice League-nya ya kan, Batman, Superman. Kalau orang di mana Pak? Pokokman. Ada so. Bergaul juga pasti ke teman-temannya. Begitu, terjebak dengan ya gadget dan kehidupan yang agak egois kalau menurut kita. Setuju nggak? Setuju ya? Jadi yang terlihat apa kira-kira menurut Presiden? Saya juga rasakan di saat orang rapat saja, masih ada yang pegang HP. Masih? Story lah. Di rapat? Iya, di rapat itu. Di rapat? Di rapat, dan kemarin juga masih ada yang boleh. Kalau orang bahas orang program kerja. Iya, maksudnya kan mungkin orang sumbangsi akan, tapi kebanyakan teman-teman lain masih dengan gadget. nah ini buat didengar buat semua ini, biar paham ya. Karena kita orang ini cuma biasanya kalau menurut kita pakai dulu baru belajar aturannya. So pakai dulu baru panduan tidak dibaca. Iya, so dipakai dulu baru belajar etikanya begitu. Ya jangan kata masih saya khotbah Jumat bukan rapat, khotbah Jumat. Ada yang masih kunik HP. Rasa-rasa mau materi dari atas mimbar, woi. Astagfirullahaladzim deh. Allah saja dia bermain gadget. Apalagi ikut cuma presiden ya. Ya, yang sabar. Jadi ini buat semua juga, buat edukasi buat semua kan yang nyimak. Kalau di rapat, di pertemuan penting, Anda mahasiswa atau siswa, ada saat-saat dimana itu gadget yang boleh pegang, ya kan? Ya nggak bagus. Iya. Oke. Sejauh ini kalau menurut Presiden Mate ya, ini orang
kan kita bicara nilai dan kepahlawanan di masa pandemi. Yang paling dapat lihat dari seorang mahasiswa di masa pandemi ini, yang paling dapat lihat itu kepahlawanannya di mana? Dari segi apa begitu? Oh, ya dari segi apa? Iya, dari segi mana dapat lihat? Sebagai mahasiswa. Kan ini kan kita momen Hari Pahlawan tahun 2021. Kok ini masa pandemi, kan setiap tahun pasti suasana Hari Pahlawan itu beda-beda. Kebetulan tahunnya ini ya kena pandemi dan tahun lalu sebenarnya kan. Nah, cuma tahun ini kita kalau dapat lihat yang ada amati dari segi mana yang terasa betul kepahlawannya kelihatan untuk orang bangsa saat ini. Untuk sekarang kalau untuk kita pribadi, dari segi pahlawan apalagi orang mahasiswa di masa pandemi begini. Iya. Kalau orang di sana, orang tetap bikin kegiatan yang mungkin berbau dengan masyarakat. Kemarin saja orang bikin kegiatan bakti sosial, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya pasti. Jadi COVID itu bukan jadi satu penghalang untuk orang untuk tetap masih. Di mana bakti sosial di mana itu? Di panti asuhan Arahmah. Oh, yang di Cereme. Cereme. Iya. Jadi kalau menurut kita pribadi, masa pandemi itu bukan jadi penghalang untuk orang tidak bisa membantu sesama. Malahan di pandemi ini orang bisa membantu ke masyarakat, orang bikin bakti sosial. Ini rencana orang kedepannya membuat suatu desa binaan. Oh, desa binaan. Nah, Kemana desa mana itu? Orang masih mencari. Sementara survei ya? Survei. Oh iya. Apalagi orang di UTSU ada berbagai jurusan. Nah, bagaimana orang di masa pandemi ini orang bikin desa binaan. Contohnya rupa satu desa binaan itu instalasinya kurang, ada anak. Iya, kita pernah sih kemarin dengan. Jadi COVID itu itu bukan jadi penghalang untuk orang, Malah termotivasi ya untuk bisa memberi. Saya bisa sebut apa ya? Memberi diri ya. Kalau orang ke Manado itu istilah. Iya, luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa lancar urusan itu. Oke, baik. Karena ini podcastnya kampus, tidak seru rasanya kalau orang yang bercerita soal pendidikan. Nah, di masa pandemi ini kan alhamdulillahnya kan PPKM udah level 1 ya orang Manado ini. Semula tetap muka, tapi yang kita taruh kira masih belum semua siswa masuk. Ya, saya mau dengar, tapi kalau kita siswa-siswa yang belum divaksin belum boleh di sekolah. Gitu, siswa yang belum divaksin entah karena alasan kalau ada yang alasan medis ya masih boleh. Malah kalau cuma lantaran orang tuanya nak kasih, karena banyak itu orang tuanya nak kasih tapi anak mau vaksin, jadi di sekolah. Jadi kalau nggak salah orang pakai istilah itu dia hibrid. Jadi ada yang luring di kelas, sambil juga ada yang daring. Ya? Pokoknya mengajar sampai kering. Ini modern karena orang biasa jadi kan praktisi pendidikannya juga beliau guru di SMA 7 ya. Gimana saja pengalamannya? Pengalaman? Iya. Sebenarnya ketika PPKM turun ya, itu hari yang kita tunggu-tunggu. Boleh upacara. Ini yang ada di benak awal-awal ya. Iya. Upacara, apel, riuh anak-anak pagi-pagi. Iya, merindukan suasana hampir 2 tahun. Padahal pas mau buku dapat, tidak boleh gitu-gitu. Cuma ternyata kita kan belum 100% kan ya, belum full. Iya, masih 50-50 masuknya 50%. Jadilah kita guru harus to be strong. Kita ngajar normally yang luring 50%, tapi kita juga tetap membackup yang sedang terjadwal daring di rumah. Jadi kita
kita masih terus bersahabat dengan handphone dan laptop. Untung Iya. pakai kacamata, Instagram. Ya. Seperti itu. Sebenarnya enak nggak enak, ini disyukuri karena ini lebih baik daripada yang kemarin. Ya, betul. Bayangkan yang kemarin itu kita tidak pernah bertatap muka sama sekali. Sampai-sampai siswa baru saat yang sekarang ini mereka sudah kelas 11. Iya. Siapa kan? Ini dong saja kelas 11 lagi nih. Aduh maafkan guys, yang kalau di Zoom sampai muka cantik sekali. Aku Oh, pakai filter. tidak, Ustaz, dia pakai masker tuh kecantikan tertutup. Oh iya, saya kira Seperti pakai itu. aplikasi. Apalagi sekarang banyak orang kawin baru, tiba-tiba apa ganti baru ya. Oh iya. Gitu. Jadi ritmenya sedang seperti itu. Pagi ada yang luring, terus nanti ada jadwal yang daring, taskir juga 2 gelombang. Oh, tetap ada taskir. Oh, taskir Taskir sekalipun- online. Enggak, sekarang sudah ada yang luring, ada yang daring. Waktu pandemi kita taskirnya malam dan tetap daring. Tapi tetap taskir tiap minggu, nggak ada yang berubah. Oh, tetap ya. Semuanya zikir, ceramah, kultum, dan ada satu yang hilang, Apa itu? infak. Karena tidak mungkin infaknya ditransfer. Ya. Itu aja sih. Ustaz. Nah makanya karena itu taskir tidak bisa memfasilitasi giat mereka untuk Minimal masih bersedekah. terjaga ya. Nah, Terus jadi bersedekah, alternatifnya? maka kasih dana. Oh iya. Jadi yang kita edukasi bukan cuma tape murid, tapi tape murid ke orang tua. Oh, Seperti itu. Dalam PKS pun bagus. Oh, respon bagus. Ada salah satu panti asuhan di Ramadan tahun lalu 30 hari Ustadz saya bilang, Bunda tidak usah masak untuk buka puasa dan sahur selama 30 hari. Wah. Siapa yang memberi? Allah tentunya. Itu lewat kasih janah dan orang-orang tua murid dari SMA Negeri 7 dan itu tidak ada paksaan Ustadz. Iya. Tapi saya izin ke pimpinan sekolah. Ada sih beberapa yang karena hukuman, misalnya nilai rendah, remedial dan lain-lain. Oh iya. Remedial saya kasih kita ke panti asuhan bawa makanan, itu bukan untuk saya makan, kita sama-sama ke sana. Ketika ke sana orang tuanya senang. Ustazah, andai semua mata pelajaran boleh bagi deh kan? Ini nih yang saya maksud nilai-nilai kepahlawanan ya. Memang terasa ya itu puasnya memberi itu di situ. Iya. Ketika kita melihat itu juga saya pikir tadi kayak saya bilang orang mesti posting karena yang orang kasih, kemudian orang lihat apa yang orang kasih dan sampai ke tangan yang tepat itu juga ngefek Iya. buat orang punya semangat mau kasih. Betul. Kan? Akhirnya itu sekarang alhamdulillah Ustadz kasih jana tuh yang awalnya cuma 20 orang, ring 1 kenalan Iya, saya. awal-awal. Sekarang alhamdulillah sudah sekitar 60 orang dan yang lain itu saya tidak mengenal mereka siapa. Wow. Mereka itu hanya diajak oleh orang lain yang Hmm. saya cuma minta nomor WA-nya, mereka nanya-nanya sedikit, saya jelaskan teknis dan Hmm. mereka rutin istiqomah sampai sekarang ketika bulan baru gajian Iya. dan transfer. Percaya enggak saya tahu siapa mereka. Siapa? Mereka itu disebut dengan hamba Allah. Gak ada saat kalau saya torang dikasih Iya, jana iya. tidak boleh haram hukumnya pakai hamba Allah. Loh, kenapa ya? Coba Ustaz bayangkan kalau ada yang transfer hamba Allah sekian, hamba Allah sekian, hamba Allah sekian, kok kita transferan yang mana? Oh iya. Seandainya ada yang mentransfer 5 juta, kok kita bilang Iya. hamba Allah 50.000. Cuma Allah yang tahu dan kita tahu dan Iya. kita tidak. Kalau saya nih pribadi, kalau kita dan Heeh. kalau kita bertransfer 50.000 itu hamba Allah. Naif ini. Kalau 5 juta nama gue gitu kan. Jangan Sampai dicontoh ya anak muda, Don't jangan try this at dicontoh. all. Ya oke deh. Jangan dicontoh. Ya, ini kan suasananya di SMA. Kalau di kampus gimana? Kelihatannya apa itu? Untuk pembelajaran daring yang di masa pandemi? Hampir sama, di kampus itu 50-50 sekarang. Jadi Tetap semester buka, 1, semester 3 tetap buka, semester yang di atas Yang 5, benar. 7 pakai daring sekarang. Gitu. Cuma Cuma dalam situasi ini juga kegiatan-kegiatan itu dibatasi. Jadi kegiatan mahasiswa ya, pasti. terbatas, tapi kita tidak bisa juga menghalangi ketika mereka ingin berkegiatan sehingga tetap dengan prokes itu tadi. Ya pasti. Ya. Dari situ ya gairah ini yang kita mau bangkitkan. Makanya kemarin kalau Ustadz tempat singgung di awal ada kegiatan pemutaran film, ada produksi film di mahasiswa. Saya mau melihat bahwa dari situ seperti apa gairah semangat mereka yang sudah lama tidur. Iya. Boleh dibilang generasi rebahan kan? Iya, betul. Itu yang muncul di masyarakat. Betul. Generasi mahasiswa era pandemi dianggap generasi rebahan. Tapi Nah. saya mencoba membalik itu bahwa
generasi kalian adalah generasi yang dipilih untuk generasi emas 245. Wah, ini Karena seru. proses seleksi panjang, Ini 2 tahun. Ini tuduhan serius loh. Iya, 2 tahun. Tuduhan serius. Dan mereka Iya. yang terpilih. Gitu. Ini tuduhan serius. Ini kalian generasi rebahan. Gimana itu? Ya, lupa bilang tadi seleksi panjang dengan generasi Itu berdoa. bentuk kepahlawanan mereka saya rasa, Ustaz. Ya? Jadi mahasiswa pelajar hari ini tidak bisa juga dikatakan mereka bukan pahlawan misalnya. Oh gitu Saya ya? rasa gairah kepahlawanan itu tidak dilihat dari sejauh mana dia memberi, tapi sejauh mana dia berpartisipasi, menjaga diri. Oh, lihat. Artinya mereka yang rebahan pun hero begitu. Hero, Ustaz. Pandemi ini semua hero saya rasa karena mereka saling bahu membahu mendukung tenaga medis, Ya, mendukung sih. pemerintah. Dengan tidak keluar rumah itu Mereka jadi hero. orang Iya. hero untuk nggak menulari dan menjaga kesehatan mereka Iya. kan, begitu kan? Dan menjadi Wah generasi ini, ke depan. ya, I see, I can see that. Ya, selamat para hero-hero rebahan. Dan yang mesti harus diapresiasi kalau berbicara kepahlawanan, bagi saya semua pahlawan saja. Ya, Tapi yang harus diapresiasi pendidik, Ustaz. oke. Selain dari tenaga kesehatan. Kalaupun kita mau kasih bintang, masih bintangnya lebih tinggi pendidik. Oh gitu ya. Iya. Kenapa? Karena yang menjadikan hari ini Mereka mereka nakes nakes adalah pendidik. Sih. Yang menemukan menjadi pakar filolog, pakar Ya. dan seterusnya berbicara tentang COVID ini. peneliti, dan laboran dan sebagainya Dan itu. kita hari ini pasti Ya, pendidik. artinya singkatnya sih 1000 nakes, guru, satu orang guru bisa menciptakan 1000 nakes. 1000 nakes belum tentu bisa dapat satu guru ya. bisa mengobati 1000 guru, Ustaz. Oh, luar biasa. Jadi gimana tadi? Satu guru bisa menciptakan 1000 1000 nakes nakes. dan 1000 nakes bisa Bisa. mengobati 1000 guru. 1000 ribuan guru malah ya. Ribuan guru. Luar biasa. Kita ini luar biasa, salut sekali nih, inspiring sekali nih ceritanya. Oke, berarti kita mau dengar ini dari gue. Kalau pembelajaran daring itu lebih cenderung mana sih anak muda? Karena daring seru-serunya juga kan pakai gadget. Nah, kan tidak bisa terpisahkan kan anak milenial sama gadgetnya. Jadi bukan saya memotong saya. Iya, iya. Jadi gadget sebenarnya kita tidak boleh lagi menolak dia. Iya. Iya. Tapi Sebenarnya. menjadikan gadget itu sebagai saya dengan teman-teman yang dosen boleh dibilang masih muda. Ya dosen. Mau Ya. dibilang milenial. Dosen rasa mahasiswa. Mencoba meluruskan negasi tentang gadget seperti itu. Bagaimana gadget itu dimanfaatkan betul-betul dan menjadi ruang literasi digital. Betul. Nah, buku bagi kita, apalagi kalau bicara mana atau buku di mana Ustadz yang punya, yang bisa memenuhi Bisa dihitung sama jari sih. Iya, benar. paling Tidak sampai jadi seberang. Nah, Iya, iya. satu-satunya cara adalah bagaimana kita mengedukasi mahasiswa pelajar ini berdaya. Jadi saya di dalam kelas Ustadz, sudah silakan pakai gadget. Oke. Kalau saya mau pakai LCD, PowerPoint, aduh, saya rasa ribet. Iya. Jadi Iya. classroom itu dimanfaatkan, jadi kirim tugas di situ, semua peserta diskusi bisa lihat Oh iya. makalah teman-teman. Saya juga sekarang gitu, walaupun saya pegang buku gitu kan, Iya. kalau mengajar daripada mesti nyatet, kadang-kadang lupa bawa spidol, baru mencatat itu buku. Penghematan tinta kan ya. Ya, kan kita punya grup nih, grup mata kuliah saya ada grupnya, jadi saya tinggal jepret HP masing-masing. Ya. Tapi itu di kelas mahasiswa. Nah, ya, masalahnya kalau di kelas yang kayak saja SMA ya. Apalagi Itu saya masih ngajar di kontrol. SMP ya. Hmm. Kebanyakan kan rata-rata menggunakan gadget sebagai sarana bocil FF. Ini mesti harus dikontrol Oh, iya, iya, iya. dari sekarang. Bisa nggak kira-kira kalau dari generasi milenial nih? Bisa nggak kira-kira ini maksud itu tadi bahwa gadget harus digunakan dengan bijak, tapi kenyataannya saya melihat jangankan bilang penggunaannya, cara menggunakannya saja tadi masih banyak yang kurang bijak. Gimana tuh? Bisa nggak sih? Bisa sih. Bisa ya. Caranya gimana? Mungkin orang bisa mempergunakan gadget itu ketika ada pembelajaran. Iya. Apalagi kan sekarang kebanyakan nggak sama dulu orang bikin skripsi pakai buku.
Iya, Jadi kebanyakan yang sekarang suka pakai Google. iya, bikin tugas saja. Iya, pakai Google. Dan Pakai dulu Google. bikin tugas pakai buku. Iya, Tapi kebanyakan sekarang yang saya lihat juga banyak yang menggunakan gadget itu cuma untuk bersosial media, bukan untuk belajar. iya, tidak terhindarkan. Iya. Itu efek sampingnya. Apalagi anak-anak sekarang yang SD cuma sibuk dengan main FF. Iya, iya. Iya, sampai tingkat SD ya itu. TikTok. Karena mereka sudah pakai. Iya. Wow, luar biasa. Kalau kita saat suka bilang begini kan, guys, Oh, handphone ini kan smartphone, Yes. artinya telepon pintar. Iya. Jangan sampai cuma mau beli handphone yang pintar, Ya. kong yang punya tidak pintar. Iya. Makanya itu handphone itu amanah dunia akhirat. Wah, jadi disimak baik-baik nih. Lanjut. Iya, karena gini Stat, saya berpikir siapa yang bisa menjaga mereka 24 jam kalau bukan basic mereka sendiri, merasa muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Wow. Sejahat apapun emaknya nggak ada tuh, nggak ada mama-mama mau 24 jam disay pada anak Oh, no tuh. way. Ya bisa lah. Jadi- Apalagi mama-mamanya juga mungkin sibuk TikTok kan? Nah, itu dia juga masalahnya. Iya kan? Panjang ini Iya rasanya. kan? Iya dong. Iya, jadi sebenarnya di sini ya kalau ada nonton ya, Iya. nonton tugasnya kita itu harus membangun basic anak. Oke. Jadi kalau basicnya kuat, pondasinya kuat, kita lepas kemanapun mereka aman. Oke. Ada muraqabatullah cukup. Jadi anak tidak dilarang gini, tapi mereka sudah paham ini waktunya handphone ini untuk apa dan ini nanti akan dipertanggungjawabkan loh di akhirat. Iya. Seperti itu. Wow. Berarti memang perlu edukasi. Iya, karena Edukasi anak-anak kepada- juga sebenarnya Sat, mereka tidak boleh disalahkan karena Bisa. mereka tidak ada yang membentuk mereka. Tiba-tiba kan, mak turun belajar mesti pakai WA, mak mesti pakai ini. Handphone dikasih belajar. Tahu-tahu sudah main ini. Berapa lama sih mereka belajar kan tentang main game dan sebagainya? Iya. Ketika orang tua berada di samping kiri, samping kanan, tapi tidak berfungsi selayaknya orang tua, Iya. terus Anda menyalahkan anak, kamu tidak kejam. Iya. Zalim juga sih sebenarnya. Zalim kan? Betul. Dan Jadi- memang kita ada di revolusi pendidikan, bukan lagi reformasi di masa pandemi ini karena semuanya berubah secara cepat. Iya. Oh, Kalau bicara Tuntutan, revolusi tuntutan. ya perlahan, tapi ini cepat sekali dan itu kita dituntut. Guru kita, akademisi, bahkan kelimpungan pada waktu itu Terasa di dipaksa ke sana. beberapa teman guru yang dulunya pakai HP layar kuning dan begitu setia dengan HP layar kuningnya itu, Ya betul. Tiba-tiba mau tidak mau harus pegang HP. Dan Android. di level menteri pun sebenarnya di level atas pun mereka masih bingung dengan kebijakan yang mau Iya. diambil, sehingga tidak ada kebijakan pasti, pasti yang ya. Tapi kalau saya sih menyimpulkannya gini, berterima kasih pada guru-guru semua karena tetap survive gitu. dan Pendidikannya. inisiatifnya luar biasa. Iya. Saya mau cerita inisiatif salah satu guru daerah ya di Sulawesi Selatan. Kayak Bahkan banyak orang yang tidak lagi berpikir, bahkan pemerintah tidak lagi berpikir bagaimana situasi sekolah setelah dibuka normal sekarang, Iya. 50% Iya, sekarang. ya. Dan fenomena itu muncul Ustaz. Di daerah-daerah itu anak-anak tidak mau lagi sekolah, sudah nyaman. Sudah keenakan lama libur. Hampir 2 Terjadi. tahun ya, 2 tahun ya. Dan itu Bro. terjadi. Tidak, ini bukan sekedar isu, tapi ini terjadi di Jen Pondok. Ah, Jadi guru yang harus menjemput siswa supaya mereka ke sekolah. wow. Itu dilakukan tiap hari. Ah, Mau bagaimana lagi orang tua Juga pun sudah mana-mana. sudah mengarahkan harus, tapi anak-anak sudah merasa nyaman. Bangun tidurnya jam berapa Ustaz? Ya, Itu sudah berubah kan pola bangun. Pola itu dah. Kita tidak bisa dimungkiri juga Iya, sama mahasiswa. iya. Kadang saya mau masuk setengah 8 Ustaz, ada yang datang setengah 9. Iya. Banyak pola yang berubah pada masa pandemi ini. Kemudian- Kelamaan rebahannya berarti. Betul. Kita tidak lagi mau melihat semangat kita terlalu tinggi ketika sekolah ini dibuka, tapi ada Betul. banyak kasus ternyata di situ. Yang Fenomena anomali. anomali Iya. dari itu. Ya. Belum lagi pada saat masa pandemi, inisiatif guru-guru saya yakin luar biasa kan. Wow. Saya bayangkan bagaimana teman-teman guru yang ada di sana, di sana yang harus menunggu jaringan Nusantara ya. Iya. Kadang ada, kadang tidak. Kemudian ada teman saya yang guru di sana di Sangir harus mengatur waktu
ibu pinjam seperti itu ya, mengatur waktu. Guling, guru keliling kan guru ya. keliling. Atau Luring, guru ke rumah. daring, guling. Guling. Nah, jadi mereka yang ke rumah Guru ya. keliling gitu. ya. Ujung-ujungnya darting lagi nanti. Jangan sampai. Luar biasa. Iya. Dan memang banyak yang dilakukan guru-guru kita yang tidak ada regulasi tapi menjadi inisiatif. benar. Sehingga Iya, pelajaran itu inovatif dan kreatif ya. bahkan kita juga mungkin Ustaz harus beli alat-alat seperti Iya. ini untuk bisa Tiba-tiba harus ada di rumah. harus ada di rumah. Iya. Wifi harus ada juga di rumah. Iya. Soalnya itu mengganggu sekali Ustaz. Betul betul. Betul sih. Kuota jadi lebih penting dari beras. Saya iya terasa betul itu dan terasa sekali penggunaan walaupun kita orang di Indonesia kualitas internetnya masih agak sedikit di bawah dibanding negara lain. Tapi paling tidak ikhtiar maksimal dari guru-guru di masa pandemi ini juga punya nilai kepahlawanan. Ya, Saya kira terus pasti. sepakati itu ya. Ya. Pahlawan berjasa. Yang sangat luar biasa ya. Sebelum pandemi saja sudah dibilang pahlawan tanpa dana jasa. Apalagi bisa survive ngajar di masa pandemi itu sangat kuat. Saya menerima curhatan sih dari beberapa teman guru tentang semangat mereka untuk mengajar dan betapa mereka sakit secara batin ketika harus mengajar tanpa bertatap muka. ya mudah-mudahan lah ya. Saya kira akan panjang sih kita akan membahas ini, tapi tidak terasa waktunya ini sudah sejaman kurang lebih. Ya mudah-mudahan saya kira yang kita sepakati bahwa namanya pahlawan adalah berkontribusi ya. Dari segi pendidikan, mungkin dari segi juga sosial ya, sumbangan sosial. Tadi ada bakti sosial ya, Mas ya. Juga saja tadi dengan kasih jananya. Oh ya, kita mau dengar dulu nih. Kalau misalnya ada yang mau nyumbang, Iya. mau kontak gitu, ini Ustaznya kemana dia mesti Kemana ya? menghubungi untuk kasih jana nih? Saya. Siapa tahu ada yang nyimak. Karena podcastnya Ustadz ini ya. Atau Kampus ya. Saya sih biasanya ke Facebook saja ya, inbox aja. Oh, di saya. Facebook. Ke, Facebook. ya, nama saya sesuai akte kelahiran, Suryanti Wagimin. Suryanti Wagimin. SURYANTIWAGIMIN. Oh iya, Silakan oke. inbox. Itu aja ya, jangan ditambah takut akan gelap dan selalu ingin dicayang gitu. Enggak. Oke, sip. Mungkin saya ingin dengan closing statement dulu sebelum kita akhiri malam hari ini. Kira-kira mungkin ada hal-hal, ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita malam ini, semangat kepahlawanan di masa pandemi ini. Dari tadi kayaknya. Dari tadi saya duluan terus. Boleh Kak closing yang terakhir? Saya yang terakhir. Oh iya, Supaya adil. siap. Siapa suruh lahirnya belakangan? Ya, Giliran ente duluan sekarang. Ayo. kalau bagi kita sebagai mahasiswa, Iya. orang di kampus, ya ada yang daring, ada yang luring. Hmm. Pergunakan yang bagi yang daring, pergunakan gadget sebaik mungkin Dengan bijak. dengan bijak, dengan jangan menjadikan COVID itu sebagai penghalang untuk orang berkarya. Mungkin orang bisa berkarya dari rumah atau orang bisa Tetap berkreasi lah. Terima kasih banyak sudah bikin. Jadi saya pikir kita sepakat satu hal bahwa inovasi tidak boleh mati ya. Di masa pandemi kreasi tetap harus bernyala-nyala. Nah, ini tadi permintaan beliau nih, yang paling cuman beliau yang paling cantik di ruangan kita ini. Kebetulan saya. Iya. Ya saja gimana kira-kira? Oke, closing Untuk- ya dari saya. Oke, guys, yang ada di mana saja, Iya. dimanapun kamu, siapapun kamu, Yap. pastikan kamu itu pahlawan. Terserah kamu mau berkontribusi lewat apa, via apa, dengan cara apa, tapi pastikan dirimu bermanfaat untuk semesta. Wow. Karena ngapain Allah ciptakan kita kalau bukan untuk jadi khalifah di muka bumi ini? Wow. Khalifah itu apa? Yang bermanfaat. Ya, Dan ya. saya yakin kamu cerdas, kamu bisa temukan Allah titipkan bakat apa ke dirimu, supaya itu bisa jadi bekal kita kembali nanti pulang ke negeri akhir. Wow. Ya, terima kasih. Ini closing statement yang paling luar biasa sih ini. Ya. Actually menurut saya everyone can be a hero. Yes. Ya kan? Kita sepakat ya itu dengan caranya masing-masing
mengembangkan potensi diri, paling tidak memberi manfaat buat orang lain sekecil apapun. Kita sepakat itu kayaknya, dan itu adalah konklusi pembicaraan kita malam hari ini. Demikian kita tutup podcast kita malam hari ini, dan mudah-mudahan sehat semua, tetap dilancarkan urusannya masing-masing, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Demikian untuk malam hari ini di podcast Tisubut Torong Petampa Bacerita. Ya, oke, sip. Orang Petampa bercerita ya.